Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2777 sampai bab 2780. Dewa Perang Titan dan yang lainnya semuanya bingung. Siapa yang melakukannya? Siapa ini? 4 busur dan anak panah super benar-benar menembus 4 ahli tingkat dewa. Jangan katakan bahwa pasukan kerajaan Tuhan sedang kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, mereka semua pernah bersentuhan dengan busur panah raksasa. Dengan kekuatan pasukan koalisi, tidak ada yang bisa mengaktifkan panah super ini untuk langsung membunuh orang terkuat di kerajaan Tuhan. 4 penuh, dan menyebabkan trauma terbesar pada pasukan kerajaan Tuhan. Bahkan Junjun terkuat di antara pasukan koalisi tidak dapat melakukannya, apalagi yang lain. Benar-benar mustahil. Jadi siapa orang ini? Itu benar. Orang yang menggunakan busur dan anak panah adalah Ye Junlin. Dia datang untuk menyelamatkan putrinya. Imam kepala akan segera keluar. Namun belum sepenuhnya keluar, jadi tidak baik jika dia menggunakan skillnya secara gegabah. Bagaimana jika pendeta kepala mengetahui bahwa dia terlalu kuat dan dengan sengaja menyembunyikan rahasianya dan meninggalkan beberapa orang? Inilah bahaya yang tersembunyi. Yang dia inginkan adalah menangkap semuanya sekaligus. Saya ingin semua orang kuat dari pendeta utama muncul. Karena itu, dia akan bersembunyi di belakang dan menggunakan panah super untuk membunuhnya. Tidak langsung mengekspos diriku. Meskipun dia juga ingin bergegas maju dan membunuh semua orang. Tapi tidak ada pilihan selain menanggungnya untuk saat ini. Meskipun busurnya sama persis, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Pada level Ye Junlin, dia bisa menggunakan panah super secara maksimal, dan juga bisa menambahkan kekuatannya sendiri ke dalamnya. Dia menarik tali panah raksasa itu hingga mencapai kondisi maksimalnya. Jika dia mengerahkan tenaga lebih besar, tali busurnya bisa meledak. Oleh karena itu, mudah untuk membunuh 4 orang kuat, yang terkuat di kerajaan Tuhan kecuali pendeta utama. Sayangnya, busur dan anak panahnya terlalu sedikit. Jika tidak, Ye Junlin akan menembak Tuan. Dia menjadi marah ketika dia melihat ke arah Tuan. Kebencian ini semuanya dapat ditelusuri kembali ke aliansi Dominion Richard. Lucifer adalah atasan langsung Richard, dan Tuan. Setelah Ye Junlin mengambil tindakan, adegan langsung menjadi kacau. Pasukan koalisi juga berada dalam kekacauan. Siapa yang kamu cari kemana-mana dengan panah raksasa? Dan pasukan kerajaan Tuhan bahkan lebih kacau lagi. Ada mayat dan darah di mana-mana. Suara hantu menangis dan melolong menyebar. Mereka datang, evakuasi. Cepat evakuasi. Tuan X menjadi pucat dan berteriak tanpa sadar. Keempat anak panah ini langsung mengenai Tuan. Perintah mundur diberikan secara langsung. Menurutnya, ini urusan imam besar. Dia tidak bisa mengatasinya. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan mati di sini. Inilah ketakutan akan kematian. Tuhan apa? Apakah kamu masih takut mati? Bukankah kamu masih belum bisa mengendalikan nasibmu sendiri? Keagungan Tuhan telah hilang saat ini. Rasa malu karena melarikan diri satu persatu sangat membekas di mata semua orang. Apakah ini masih Tuhan? Bukankah ini sifat manusia? Persis sama, semua orang takut mati, tidak ada yang bisa mengendalikan hidup atau mati mereka sendiri. Apa yang disebut kerajaan Tuhan sepertinya langsung runtuh pada saat ini. Berlari, pasukan kerajaan Tuhan melarikan diri secepat mungkin. Bahkan tidak mempedulikan mereka yang terluka, mereka semua lari. Lagi pula, bahkan pemimpinnya, di mana saya berani tinggal selama sisanya? Dengan kenyataan berdarah di depan mata, tentu saja kami harus melarikan diri. Terkejut,
benar-benar tercengang. Semua orang di koalisi tidak menyangka bahwa pasukan kerajaan Tuhan akan melarikan diri begitu saja. Walaupun keempat anak panah ini menimbulkan kerugian yang besar, namun tidak perlu langsung kabur bukan. Masih sangat malu. Dalam Dewa Perang Titan, mereka berspekulasi apakah pasukan kerajaan Tuhan akan mengira masih banyak busur dan anak panah super seperti itu. Itukah sebabnya kamu berlari begitu cepat? Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ini bukanlah hal yang ditakuti oleh pasukan kerajaan Allah? Apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tentu saja, maju terus. Pelarian mereka membuktikan bahwa mereka takut pada kita. Dewa Perang Titan segera memerintahkan. Di saat yang sama, mereka juga mulai mencari orang yang baru saja menggunakan panah raksasa. Kami melihatnya, tapi kami tidak melihatnya dengan jelas. Ada sekitar 7 atau 8 orang, dan salah satu dari mereka menggunakan panah raksasa dan menggunakan semua busur super dan panah sekaligus. Tapi kami takut saat itu. Rusak, saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, dan ketika saya melihat lagi, orang itu sudah hilang. Menurut saksi saat itu, seperti sebuah kejadian hantu. Tiba-tiba, beberapa makhluk kuat turun dari langit, menembak dan membunuh orang-orang kuat dari kerajaan Tuhan, dan kemudian menghilang. Aneh, menakjubkan? Apakah keadilan datang dari surga? Dewa Perang Titan juga bertanya kepada penanggung jawab masing-masing pihak, dan semua orang bingung. Semua orang mengira itu dari Daxia. Alhasil, saat saya bertanya kepada semua orang di Daxia, semua orang menjadi bingung. Dari mana asal orang ini? Menakjubkan. Kecuali sebagian kecil orang, kebanyakan orang tidak mengetahuinya sama sekali. Ini Ye Junlin yang datang, Ming Xie Shen dan yang lainnya memiliki senyum yang sudah lama hilang di wajah mereka. Saya hampir mati sekarang. Sang penyelamat akhirnya tiba. Ini mungkin orang yang dibunuh Ye Junlin. Karena dia akan mengambil tindakan, itu berarti dia punya solusi. Ini adalah sesuatu yang bagus. Meskipun Titan God of War dan yang lainnya sedang berjuang, mereka benar-benar tidak dapat menemukannya. Namun, pasukan kerajaan Tuhan telah mundur, tujuannya tercapai. Qi Junjun menghela nafas lega, dia hampir ditangkap hidup-hidup. Ayo terus maju. Kemunduran mereka pasti karena rasa takut, bukan strategi. Saya juga menerima informasi bahwa penjaga galaksi juga maju terus. Sebaiknya kita terus maju saat ini. Titan God of War datang khusus untuk menunggu Junjun konsultasi yang kuat. Oke, ayo maju terus. Junjun berinisiatif memimpin tim dan mengejar mereka. Pasukan kerajaan Tuhan mundur dengan sangat cepat dan segera mencapai garis pertahanan ke-10. Namun saat ini, mereka bertemu dengan tim pendahulu dari aliansi penjaga galaksi. Kedua belah pihak bertempur secara langsung. Inti sebenarnya dari aliansi penjaga galaksi, setelah mengetahui situasi di depan, segera mempercepat kecepatan mereka dan datang untuk mendukung. Pasukan koalisi bangkit dari belakang. Kerajaan Tuhan menghadapi musuh dari kedua sisi. Bahkan jika kerajaan Tuhan menghadapi pasukan terdepan dari aliansi penjaga galaksi, kerajaan Tuhan hanya diganggu beberapa kali. Kerajaan Tuhan mengambil jalan memutar dan menghindarinya sebisa mungkin, tidak ingin berperang sama sekali. Takut ketahuan, mereka mundur sebanyak mungkin sekarang. Tidak ada momentum sama sekali. Keempat anak panah tadi membuat semangatnya hilang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mundur dan mundur lagi. Kalaupun ada penyumbatan kecil, mereka akan langsung berkeliling. Tidak berkelahi sama sekali. Tapi semakin mereka berperilaku seperti ini, tim pendahulu dari aliansi penjaga galaksi akan melekat pada mereka. Sulit bagi mereka untuk keluar, tidak menunggu beberapa saat. Pasukan koalisi belakang menindaklanjuti lagi. Terjerat lagi.
Pasukan kerajaan Tuhan hanya bisa mundur sambil berperang. Namun puluhan menit kemudian, kekuatan baru Guardians of the Galaxy telah menyusul. Kali ini, pasukan kerajaan Tuhan bahkan tidak bisa melarikan diri. Anda hanya bisa berperang. Mulailah pertempuran dengan musuh di depan dan belakang. Secara khusus, kekuatan utama penjaga negara elang perang galaksi adalah yang paling menakutkan, dengan segala jenis senjata canggih yang dikeluarkan. Kesabaran beberapa tahun terakhir ini menyebabkan dunia mengabaikan negeri elang perang. Tapi itu tetaplah gunung super, saat semua senjata ini dikeluarkan. Dunia terkejut. Dari segi teknologi senjata, Guardians of the Galaxy adalah yang nomor 1. Daxia dan Warbear tidak ada bandingannya. Terutama setelah 3 kapal induk yang mirip dengan bintang ilahi muncul di belakang mereka. Semua orang menjadi gila. Namun, kapal induk luar angkasa itu tidak langsung digunakan. Tapi menunggu di kejauhan. Dan terlihat ketiga kapal induk dirgantara ini sepertinya digunakan untuk transportasi dan bukan untuk menyerang. Semua orang menebak apa yang ada di dalam 3 kapal induk. Penjaga galaksi akan datang. Tentara kerajaan Tuhan langsung terbunuh dan mengalami kerugian. Minta pendeta kepala untuk keluar untuk meminta dukungan. Cepat, 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 kerajaan Tuhan telah menghadapi serangan paling kejam. Tuan X hanya bisa mengirimkan sinyal mara bahaya. Imam kepala diberangkatkan. Setelah Tuan ini memberitakan, selanjutnya, Anda dapat memerintahkan pasukan kerajaan Tuhan untuk memulai serangan balik. Adapun pertanyaan aliansi atau penjaga galaksi mana yang akan dilawan terlebih dahulu. Dia dengan tegas memilih aliansi penjaga galaksi. Jangan lihat pemimpin koalisi sekarang, tapi mereka semua adalah kenalan lama yang baru saja dia lawan. Tapi siapa yang tahu di mana orang-orang di balik layar itu berada? Tiba-tiba muncul secara tiba-tiba dan memberikan pukulan yang fatal. Hanya bersembunyi di belakang, dia bisa menembak 4 orang kuat dengan kekuatan serupa dengannya. Jika keluar secara langsung, tidak apa-apa. Oleh karena itu, bagi pasukan kerajaan Tuhan, pasukan koalisi saat ini adalah ancaman terbesar. Tidak ada yang datang untuk menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, kita semua ingin hidup takut dengan pasukan koalisi. Saya tidak berani menyentuh mereka. Lalu kita hanya bisa memetik kesemek yang lembut. Pasukan kerajaan dewa segera mengincar aliansi penjaga galaksi. Sejumlah kecil orang kuat dan senjata tertinggal untuk menghadapi pasukan koalisi. Sebagian besar kekuatan berhadapan langsung dengan penjaga galaksi. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Baru saja, karena ilusi pelarian yang disebabkan oleh pasukan kerajaan Tuhan, aliansi penjaga galaksi menekan terlalu erat dan terlalu dekat. Hal ini juga memberi mereka ilusi bahwa kerajaan Allah lemah. Namun kerajaan Tuhan tiba-tiba datang dan mengejutkan para penjaga galaksi. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merasakan kuasa kerajaan Tuhan untuk pertama kalinya. Lagi pula, aku pernah menonton teater sebelumnya. Sekarang saya menghadapinya dengan tangan saya sendiri. Rasanya sangat berbeda. Namun, aliansi penjaga galaksi adalah kekuatan baru, dan semua senjata canggih, di luar imajinasi, dan sebanding dengan kerajaan Tuhan. Terlebih lagi, kerajaan Tuhan belum pernah ditemui sebelumnya, dan itu tidak ada dalam rencana mereka. Misalnya, mereka menguasai sebagian besar senjata pasukan koalisi. Mengkhususkan diri dalam cara bertahan atau menargetkan. Namun kini sebagian besar senjata di Guardians of the Galaxy belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi ini hanya bisa menjadi konfrontasi langsung. Meskipun tentara kerajaan Tuhan membunuh mereka secara mengejutkan pada awalnya. Namun tak lama kemudian penjaga galaksi bereaksi dan mulai melawan. Serang dengan senjata baru mereka, pasukan kerajaan Tuhan menderita kerugian besar.
Dan semua orang dapat melihat bahwa kekuatan keseluruhan aliansi penjaga galaksi lebih kuat daripada pasukan koalisi. Biro Perisai Langit Negara Elang Perang dan lembaga lainnya juga terlibat. Mereka menggunakan berbagai perlengkapan baru, seperti Dewa Terjebak nomor 1, yang mengunci Ye Junlin saat itu. Serangan mendadak terhadap pasukan kerajaan Tuhan menyebabkan kerugian yang cukup besar pada pasukan kerajaan Tuhan. Penjaga galaksi meningkatkan serangan mereka terhadap pasukan kerajaan Tuhan. Siapkan postur di laut dan serang sekuat tenaga. Segala jenis orang kuat dan segala jenis senjata dibawa keluar. Pada awalnya, pasukan kerajaan Allah mampu melawan dan menggunakan senjatanya untuk menyerang. Namun lambat laun tidak ada keuntungan. Duel antara orang-orang kuat di kedua sisi secara bertahap menjadi sepihak. Hah, Apa yang terjadi? Sepertinya mereka telah mempelajari senjata dan peralatan kita. Senjata kita tidak dapat melukai mereka, tetapi senjata mereka melawan kita datang satu demi satu. Ya, bukan hanya itu, sepertinya bahwa mereka mengetahui kemampuan dan bakat kita dengan sangat baik. Mereka sepenuhnya ditujukan kepada kita. Kita telah membunuh dan melukai terlalu banyak orang. Segera pasukan kerajaan Tuhan menemukan punya masalahnya. Tampaknya negeri Elang Perang mengetahui segalanya tentang mereka. Rancangan senjata dan bakat orang kuat atau pelaksanaan taktik dan rencana. Semuanya sudah diatur sebelumnya untuk mereka. Lihat ini. War Eagle Nation terlalu akrab dengan mereka, pelajari segalanya tentang mereka. Terutama senjata dan bakat yang mereka banggakan. Semuanya menjadi sasaran, semakin lama waktu berlalu, semakin jelas perasaan ini. Korban dari pasukan kerajaan Tuhan menjadi semakin banyak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan kerajaan Tuhan menderita korban 1/4 dari kekuatannya. Sekarang kerugian ini lebih besar dari kerusakan 4 busur super tadi. Belum lagi menghancurkan penjaga galaksi sebenarnya mampu bertarung 50-50 dengan pasukan kerajaan Tuhan. Terkejut. Ini terlalu mengejutkan. Mereka mungkin bisa mengerti kenapa pendeta kepala masih takut dengan kerajaan Elang Perang. Itu sebabnya. Dan dibandingkan dengan negara-negara kuat lainnya, kerajaan Elang Perang terlalu akrab dengan mereka. Dan telah terjadi pertukaran teknis dan seterusnya 3 tahun lalu. Saat itu, Laboratorium Dewa memberikan banyak teknologi kepada kerajaan Elang Perang. Sekarang pikirkanlah, Anda memperlihatkan kartu truf Anda kepada orang lain. Mungkin berdasarkan beberapa teknologi pada masa itu, mungkin saja manusia telah mengembangkan teknologi berikut ini, yang merupakan teknologi kerajaan Tuhan saat ini. Semuanya terlalu pengertian. Hanya ketika Anda memahami segalanya, Anda dapat mengambil tindakan. Selanjutnya, penjaga galaksi mengeluarkan senjata baru dan mulai membombardir. Segera setelah senjata ini dikeluarkan, pasukan kerajaan Tuhan kembali dirusak. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa senjata ini bahkan lebih canggih daripada senjata dari kerajaan Tuhan. Terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun di kerajaan Allah. Sebenarnya ada senjata yang lebih canggih dari mereka. Anda harus tahu bahwa Laboratorium Dewa mengendalikan teknologi paling kuat di dunia. Ada seseorang yang berpikir lebih baik dari mereka. Ini tidak bisa diterima dan tidak bisa diterima. Ditambah dengan runtuhnya situasi perang saat ini, mentalitas pasukan kerajaan Tuhan akan segera runtuh. Bunuh langsung dari sini, tapi saat ini, pasukan kerajaan Tuhan juga mengambil resiko. Pak X mulai mengambil inisiatif, pimpin pasukan kerajaan Tuhan untuk menyerang aliansi penjaga galaksi. Meski senjata yang dibawa negeri Elang Perang cukup mengancam, namun dalam hal jumlah dan tingkat orang yang berkuasa, mereka masih tertinggal dari kerajaan Tuhan. Jika tidak, War Eagle Nation akan menjadi sangat kuat. Tiba-tiba,
Terjadi perang super. Kerusakan di kedua sisi sangat parah. Namun, di bawah pengaruh orang kuat seperti Tuan Ten, aliansi penjaga galaksi adalah pasangan yang kuat. Mereka mengandalkan senjata dan teknologi canggih. Tapi begitu Anda bertemu orang kuat seperti itu, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak memiliki orang kuat seperti Junjun, apalagi menghentikannya. Beberapa menit kemudian, pasukan kerajaan Tuhan telah membuka jalan berdarah di tengah aliansi penjaga galaksi. Tanpa menandingi pria kuat, tidak ada cara untuk menghentikan Tuan. Apakah kamu ingin menggunakan artefak rahasia sekarang? Seseorang sudah bertanya. Tidak dibutuhkan, artefak rahasia tidak digunakan untuk menangani mereka. Chief Smith berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, mereka tidak dapat melarikan diri." Begitu pula pendeta utama. Kata Smith dengan makna yang dalam. Kelompok eksekutif senior ini sangat tenang dan tidak merasakan krisis sama sekali. Dia hanya tersenyum sambil melihat ke arah mana pasukan kerajaan Tuhan melarikan diri. Sepertinya semuanya berada di bawah kendali mereka. Hal ini membuat agen Black Hawk semakin penasaran. Apa yang diandalkan oleh negara Elang Perang? Melihat posturnya, bisakah Anda mengendalikan kerajaan Tuhan di telapak tangan Anda? Ada apa di balik kerajaan Elang Perang? Hal ini membuat agen Black Hawk sangat cemas. Boom! Tepat ketika Tuan X memimpin semua orang berjuang di jalan berdarah, mengira mereka bisa melarikan diri. Tiba-tiba, ombak seperti gunung muncul dari laut di depan saya. Kemudian pusaran air besar muncul di laut, membuat takut mereka semua. Energi mengerikan sedang melonjak. Itu seperti gunung berapi di bawah laut yang meletus. Pencegahan. Saat ini, menghadapi situasi seperti ini, semua orang di pasukan kerajaan Tuhan ketakutan. Kini, keagungan mereka sebagai dewa telah lama hilang. Mereka bisa mati kapan saja dan harus takut akan segala kemungkinan. Apalagi saat pusaran air besar ini tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Ini untuk mereka. Aku harus waspada. Tabrakan. Saat berikutnya, sesuatu muncul di pusaran air. Bersambung.